Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian yang selama ini selalu cari gue di YouTube dan selalu support dan tonton video-video gue guys. Dan pada segmen kali ini gue bakal bahas salah satu film yang menurut gue ini film bagus banget. Dan jangan lupa tonton sampai videonya selesai. Oke, gak usah panjang kali lebar, kita langsung aja ke fisik film asik. Check it out. Selamat datang di kisah film yang sebenarnya film ini diangkat dari kisah nyata guys. Seorang pengusaha Irlandia yang berambisi membuat gedung opera di hutan Amazon. Dan dia menggunakan kapal uap berbobot 400 ton. Dan ceritanya nih, nanti kapal ini bakal ditarik ke pedalaman hutan Amazon. Tahu sendiri kan? Di hutan Amazon banyak sekali suku yang berdiam di sana. Dan inilah kisah nyata sekaligus film yang dianggap sebagai proyek yang gila guys. Dan sangat mustahil untuk dibuat ulang. Di awal film kita bisa melihat pasangan suami istri bernama Fitzcarraldo dan Molly. Keduanya nampak buru-buru untuk segera menyaksikan pertunjukan di salah satu gedung opera. Tapi mereka nggak diizinkan masuk karena mereka nggak punya tiket ternyata. Tapi Fitz selalu memohon agar mereka bisa menyaksikan pertunjukan itu. Karena mereka berdua sudah mendayung 2 hari 2 malam untuk menyaksikan pertunjukan itu. Dan dia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti dia bakal membangun gedung opera terbesar di tengah hutan Amazon. Karena mendengar pernyataan itu, si penjaga pun akhirnya membiarkan dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke gedung opera itu guys. Dan setelah menyaksikan pertunjukan itu, mereka pergi menemui si pemilik gedung opera itu. Lalu Fitz mulai memperkenalkan diri dan menceritakan bahwa dia sebelumnya pernah membangun rel kereta antar benua. Tapi proyek itu telah gagal dan dia berencana untuk membangun gedung opera terbesar di dunia di tengah hutan Amazon. Setelah itu Fitz kembali lagi ke kota Iquitos, salah satu kota terbesar di Peru. Selain dia mengecek pabrik es miliknya agar berjalan dengan lancar, dia juga menemui salah satu pengusaha kayak karet bernama Aquino ini guys. Disinilah dia bercerita ke pengusaha ini dan teman-temannya, tapi dia malah ditertawakan kayak gini karena dia hanya seorang pengusaha es katanya. Gak berhenti sampai di situ, Fitz memanjat gereja dan membunyikan loncengnya. Dia juga berteriak gereja akan ditutup sampai dia menyelesaikan membangun gedung opera. Dan petugas pun berdatangan guys. Tapi setelah 2 hari di penjara, Molly datang untuk membebaskan si Fitz. Molly yang merupakan pengusaha bordir lalu mempertemukan Fitz dan Aquilino. Di sini Fitz mengaku tertarik dengan usaha karet yang dimiliki oleh pengusaha ini. Dan dia berencana untuk investasi. Setelah itu, Aquilino pun mengajak Fitz untuk ke kebun karet miliknya. Bahkan si Fitz ini dikasih lihat gimana cara proses pembuatannya. Fitz makin bersemangat untuk menjadi seorang pengusaha karet. Dia pun merayu istrinya si Molly untuk bisa membeli kapal bekas milik Aquilino. Dan Aquilino mau menjual kapal bekas miliknya, tetapi ada syarat, yaitu anak buahnya bernama Cholo direkrut sebagai juru mesin di kapal itu. Dan ternyata hal itu bertujuan agar dia tetap mendapatkan informasi mengenai pesaingnya. Tapi tanpa pikir panjang, si Fitz pun menyetujui tentang syarat itu. Dan kita berlanjut ke perbaikan seluruh bagian kapal karena emang kapal ini udah tua guys. Dilanjutkan dengan perekrutan para awak kapal yang terpilih. Kita diperkenalkan dengan kapten kapal bernama Paul. Dia merupakan seorang kapten yang berpengalaman dan mengetahui mana yang nyata dan mana yang tipuan di tengah hutan Amazon. Singkat cerita, akhirnya perbaikan kapal yang diberi nama Molly selesai juga guys. Dan sebentar lagi akan diberangkatkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka berhenti di sebuah proyek kereta yang sudah lama nggak dilanjutkan. Dengan tujuan mereka mengangkut peralatan yang bisa dipakai pada saat nanti memasuki hutan Amazon. Setelah mengangkut semua perlengkapan yang sekiranya dibutuhkan, perjalanan pun mereka lanjutkan. Karena menjelang sore, kapal mereka pun bersandar di sebuah kampung bernama Pacitea.
Dan kepala desa itu pun menyambut mereka dengan sangat baik, guys. Di sini Fitz mengutarakan dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Dan warga desa pun bilang agar mereka lebih berhati-hati. Apalagi saat mereka memasuki wilayah suku pemenggal kepala, guys. Tapi keesokan harinya, pada saat si Kapten Paul kembali lagi ke kapal, mereka menyaksikan kedua anak buahnya sedang berkelahi. Fitz pun langsung mengusir mereka dan menurunkan mereka bersama dua perempuan agar ditinggal di kampung itu, guys. Sementara mereka terus melanjutkan perjalanan. Saat mereka sudah memasuki ke dalam wilayah suku pemenggal kepala, mereka pun sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Gak selang lama, suara ledakan pun mengejutkan mereka semua, guys. Tapi ternyata itu merupakan ulah si Cholo yang sekedar menguji bahan peledak yang dia buat, guys. Ya jelas aja lah, dia ditegur sama Kapten Paul agar gak ngelakuin hal konyol itu lagi. Tak lama setelah itu, mereka melihat sebuah payung mengapung di atas air kayak gini nih. Yang dicurigai adalah milik misionaris yang sudah tewas sebelumnya. Mereka juga mulai mendengar suara-suara aneh dari para suku yang ada di wilayah itu, guys. Selain itu, mereka juga melihat seseorang di sebuah perahu kecil. Namun gak ada satupun dari mereka yang berani untuk menegurnya. Dan suasana pun semakin tegang, guys. Satu anak panah pun meluncur dan hampir mengenai salah satu awak di kapal itu, guys. Di keesokan harinya, si Cholo membangunkan Fitz yang sedang tidur dan memberitahu bahwa seluruh awak kapal telah pergi untuk meninggalkan mereka. Sementara kaptennya ditemukan dalam kondisi terikat. Dan tiba-tiba ratusan suku pemenggal kelapa muncul pun di sekitar kapal mereka. Dan para suku itu menumbangkan salah satu pohon besar agar mereka nggak bisa kembali. Dan satu persatu dari mereka naik ke atas kapal, guys. Dan gak ada satupun dari mereka yang berbicara, kecuali kepala sukunya. Dan di malam hari ketika Fitz bersama rekan-rekannya sedang makan malam, mereka pun gak bisa menikmati makanan itu, guys. Ya iyalah, di sekelilingnya banyak suku kayak gini. Tak lama, ketua sukunya pun berbicara kepada seluruh anak buahnya. Beruntungnya Harry Kiki mengerti bahasa mereka dan memberitahu si Fitz. Ternyata para suku itu menyebut bahwa kapal mereka dianggap sebagai kiriman dewa. Meskipun masih dalam keadaan ketakutan, Fitz pun bertekad untuk segera melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya kapal mereka berada di sebuah daratan yang hampir menghubungkan dua sungai yang terpisah. Di sini lalu mereka membuat tempat berdiri tepat di atas pohon. Di situ Fitz menjelaskan dia punya rencana untuk menarik kapalnya ke sungai sebelah. Lalu Harry Kiki menyampaikan rencana itu ke kepala suku pemenggal kelapa itu, guys. Beruntungnya si kepala suku pun mengizinkan mereka. Bahkan ratusan para suku itu pun gak tahu sebenarnya apa maksud dari tujuan Fitz itu. Namun mereka tetap mengerjakan walaupun mereka gak mengerti. Pekerjaan pertama dimulai dengan pekerjaan membuat jalan. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari, akhirnya jalan yang dibuat pun selesai juga, guys. Di sini Harry Kiki terlihat semakin akrab dengan anak-anak para suku itu, guys. Dan sekarang kapal siap ditarik di jalan yang sudah dibuat agar bisa berpindah ke sungai sebelah. Fitz pun mulai memberi aba-aba untuk kapalnya ditarik. Kapal yang ditarik perlahan pun mulai bergerak dan itu membuat Fitz sangat senang. Karena dia merasa sebentar lagi rencananya pun akan berhasil. Tapi mereka nggak menyadari bahwa ada dua anggota suku yang tewas pada saat menarik kapal itu, guys, karena terlindas oleh kapal itu. Akhirnya penarikan pun diberhentikan dan Fitz juga teman-temannya pun merasa resah karena para suku mulai protes. Beruntungnya kepala sukunya pun berusaha untuk menenangkan anggota suku itu, guys. Tapi menjelang malam mereka semakin khawatir karena orang-orang itu telah pergi. Kecuali seorang anak kecil yang ditinggalkan dalam kapal. Keesokan harinya, para suku pun kembali lagi. Tapi mereka takut kalau sebenarnya mereka akan diserang.
Akan tetapi orang-orang tersebut kembali untuk melanjutkan penarikan kapal. Juru mesin akhirnya membantu untuk proses penarikan kapal itu guys. Semua bekerja dengan posisi mereka masing-masing. Setelah berhari-hari penarikan kapal, akhirnya kapal itu pun berhasil pindah ke sungai sebelah guys. Tapi kalian tahu gak sih kalau film ini dianggap sebagai proyek film tergila yang pernah dibuat. Bahkan sutradaranya pun hampir putus asa untuk menyelesaikan film ini. Bahkan setelah film ini berhasil ditayangkan, sang sutradara pun membuat film dokumenter tentang betapa sulitnya untuk membuat film ini guys. Di sini Fitz bersama rekan kerjanya pun sangat senang karena berhasil untuk menyelesaikan misi itu guys. Tapi Fitz pun semakin sombong dan dia berkata bahwa dia pasti akan menjadi seorang pengusaha karet paling berhasil. Setelah itu mereka pun berpesta di tengah hutan untuk merayakan kerja keras mereka. Dan sehingga semuanya pun dibuat mabok oleh minuman. Tapi setelah semuanya tertidur, si kepala suku dan salah satu anak buahnya pun memotong tali kapal. Akibatnya kapal itu pun hanyut terbawa oleh arus sungai. Fitz yang baru saja terbangun pun dibuat panik oleh hal itu guys. Fitz berlari ke ruang mesin untuk menyalakan kapal itu. Tapi semuanya sia-sia guys. Bahkan arus sungai itu begitu deras sampai kapal itu beberapa kali menghantam tebing. Untungnya hantaman arus sungai nggak berlangsung terlalu lama. Tapi kepala suku ini memberitahu si Herikiki bahwa dia sengaja untuk memotong tali kapal untuk mencegah kemarahan roh-roh jahat. Karena sebelumnya mereka telah melanggar hukum alam guys. Fitz kemudian memutuskan untuk kembali ke Peru dengan rasa kecewa yang sangat tinggi. Dia merasa bahwa dirinya telah gagal untuk menjadi pengusaha karet tersukses di negaranya. Tapi Aquilino mengatakan bahwa dia telah memecahkan rekor baru yang belum pernah dicapai oleh orang lain. Kemudian Fitz kembali menjual kapalnya ke Aquilino guys. Tapi seluruh hasil uang penjualan kapal itu dikasih ke Kapten Paul guys. Ternyata kepulangannya diketahui oleh istrinya. Istrinya datang bersama salah satu artis terkenal yaitu Enrico Caruso. Caruso pun bernyanyi di atas kapal itu guys. Penampilannya itu membuat Fitz merasa bangga dengan dirinya bahwa impiannya untuk membangun gedung opera di Amazon telah terwujud.